kader-kader di bawah itu ingin PDI Perjuangan itu dengan Bung Karno, berjuangnya dengan Bung Karno, bukan dengan yang lain. Ngelesnya udah pandai ya kan. Tetapi kan kita tahu bahwa ada sebuah pertaruhan masa depan. Isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seorang dalam opini yang buruk kan itu konyolnya di situ. Ya, dan Bung Laksono ketua Dewan Pakar Golkar mengatakan enggak, itu cuma semacam ucapan congratulations, ucapan selamat saja dari Pak Akbar Tanjung. Sebelumnya Pak Akbar Tanjung yang mendukung presiden dan sebagainya. Ini saya mulai minus, jangan-jangan kalau lihat skenario semacam ini PDIP bisa nggak dapat partner nih pada Pilpres 2024 ini juga. Kan adalah sosok Mbak Puan, dengan segala hormat menurut saya lebih sulit buat PDI Perjuangan menggait partai lain untuk kemudian masuk dalam barisan koalisinya. Kenapa? Simple, daya pikat. PDIP tersulut manuver politik Nasdem deklarasi Anies Baswedan Capres 2024. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh berpidato dengan wajah serius. Surya Paloh memperkenalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Manuver politik Nasdem ini menyulut reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto langsung melempar sindiran keras. Sasarannya partai politik pendukung pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin yang sudah deklarasi calon presiden padahal pemilu 2024 dinilai masih jauh. Manuver Nasdem dinilai membuat roda pemerintahan mengalami kerumitan lantaran ada partai yang mendahulukan kepentingan konsultasi daripada fokus mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di dalam sistem presidensial menjelang pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum sudah mendeklarasikan calon, sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian, terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan menjadi persoalan, katanya dalam keterangan tertulisnya Minggu 16 Oktober. Sikap Partai Besutan Surya Paloh ini dinilai bisa mendorong kekompakan Kabinet Indonesia Maju, mengingat ada 3 menteri yang merupakan kader Partai Nasdem dan menjadi pembantu Presiden saat ini. Kekhawatiran tersebut dikemukakan politikus senior PD Perjuangan Arya Bima. Bayangkan kalau PD Perjuangan Ibu Mega terpancing mengusung calon presiden 6 bulan yang lalu, baru satu saja situasi pemerintahan, solidaritas pemerintah sudah nggak kuat, ada 3 menteri loh, komunikasi, pertanian, perkebunan bisa-bisa saling kecurigaan. Ujar Bima usai acara sosialisasi program KUR dan Lembaga Keuangan untuk Kredit Usaha Rakyat di Klaten, Jawa Tengah Selasa, 11 Oktober. Dia melanjutkan bila partai politik mulai memunculkan capres masing-masing, bakal mengganggu solidaritas pemerintahan Jokowi dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. Anggota DPR RI asal Solo tidak menyalahkan Partai Nasdem yang dinilai terburu-buru mengambil sikap politik. Meskipun deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan merupakan hak setiap partai, kepada kawan-kawan di Nasdem itu hak Nasdem dan sebagai satu dinamika politik yang tidak menyalahi aturan. Tapi sekali lagi, kekhawatiran saya sebagai partai pengusung PDI Perjuangan yang Ibu Megawati selalu bilang ojo ke susu, ini baru datang lebih sedikit. Kita sudah mau gege mongso untuk menampilkan calon presiden, ucapnya. Tak cuma menyindir manuver Nasdem, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyoroti sosok capres yang diusung. Dalam hal ini Anies Baswedan, sebab menurut catatan Hasto banyak kebijakan Anies Baswedan yang berbeda dengan gaya pemerintahan Jokowi. Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies berbeda dengan Presiden Jokowi. Ini kan 2 hal berbeda sehingga melahirkan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi, kata Hasto. Hasto Kristianto menyindir Partai Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dia menyinggung persoalan banjir di ibu kota jelang akhir masa jabatan Anies Baswedan. Nasdem dianggap sebagai pihak yang paling pas untuk menjawab masalah banjir di Jakarta. Di era kepemimpinan Anies Baswedan, karena Nasdem telah percaya kinerja Anies sehingga mendeklarasikannya sebagai Capres yang diusung 2024.
Menurutnya, Nasdem harus menjawab banjir di Jakarta sebagai sebuah hukum demokrasi. Sebagai pengusung, Nasdem harus berada di barisan depan menjawab pertanyaan banjir di Jakarta. Ketika dulu kami PDIP mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami berdiri di depan, ujar Hasto. Dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI kami calonkan sebagai presiden. Yang pertama kalinya PDIP ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami di depan. Ini hukum demokrasi, Ibu Hasto. Partai Nasdem memang telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Namun Surya Paloh memastikan masih setia berada di barisan pemerintahan Jokowi. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatannya, tegas Surya Paloh. Hal serupa ditegaskan politisi yang juga ketua DPP Nasdem. Nasdem kan partai yang mengusung Pak Jokowi, Nasdem masih setia pada barisan Pak Jokowi, kata ketua DPP Nasdem Willy Aditya di Ugm Senin 10 Oktober 2022. Willy menuturkan kesediaan Nasdem ada dalam barisan Jokowi ini tergambar saat deklarasi Anies Baswedan sebagai capres beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya Anies menyebut kata continuity dan change. Pidato itu menyeratkan yang sudah dilakukan Jokowi akan tetap diteruskan sementara kekurangan yang ada dalam pemerintah Jokowi akan diperbaiki. Continuity dan change itu menjadi stand politik dari Pak Anies dan Nasdem, tutup Willy. Segi Nasdem Jenny G. Plate ikut angkat bicara. Menurutnya partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo harus tetap solid dalam Kabinet Indonesia Maju. PDIP tersulut manuver politik Nasdem deklarasi Anies Baswedan Capres 2024. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh berpidato dengan wajah serius. Surya Paloh memperkenalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Manuver politik Nasdem ini menyulut reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto langsung melempar sindiran keras. Sasarannya partai politik pendukung pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin yang sudah deklarasi calon presiden padahal pemilu 2024 dinilai masih jauh. Manuver Nasdem dinilai membuat roda pemerintahan mengalami kerumitan lantaran ada partai yang mendahulukan kepentingan konsultasi daripada fokus mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di dalam sistem presidensial menjelang pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum sudah mendeklarasikan calon, sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian, terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan menjadi persoalan, katanya dalam keterangan tertulisnya Minggu 16 Oktober. Sikap Partai Besutan Surya Paloh ini dinilai bisa mendorong kekompakan Kabinet Indonesia Maju, mengingat ada 3 menteri yang merupakan kader Partai Nasdem dan menjadi pembantu Presiden saat ini. Kekhawatiran tersebut dikemukakan politikus senior PD Perjuangan Arya Bima. Bayangkan kalau PD Perjuangan Ibu Mega terpancing mengusung calon presiden 6 bulan yang lalu, baru satu saja situasi pemerintahan, solidaritas pemerintah sudah nggak kuat, ada 3 menteri loh, komunikasi, pertanian, perkebunan bisa-bisa saling kecurigaan.